قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita sekarang pada pelajaran yang ke-9 dari pelajaran Tauhid di Islamic Center Al-Kharj. Pada pelajaran yang lalu telah kita pelajari tentang Tauhid Al-Asma' wa Sifat. Telah dijelaskan apa artinya Asma', bahwasannya asma adalah semua yang menunjukkan tentang zat Allah dan juga sifat-sifat Allah, dan juga tentang af'al yaitu atau as-sifat yaitu adalah tentang sifat-sifat Allah dan semua hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan juga bahwa terjadi perbedaan pendapat di dalam masalah ini dan terjadi beberapa pandangan dari kelompok-kelompok Islam. Saya ulangi, kelompok-kelompok Islam. Jadi kelompok-kelompok yang ada pada zaman sekarang, kita bicara yang zaman sekarang, kemarin sudah saya jelaskan ada yang namanya Asy'ari, ada yang pengikut Ibnu Taimiyah dan pengikut Imam Ahmad atau madhab Hambali. Ya. Ibnu Taimiyah juga mengatakan kami mengikuti Imam Ahmad, Asy'ari juga mengatakan kami mengikuti Imam Ahmad Ibnu Hambal, karena Imam Ahmad Ibnu Hambal adalah tokoh yang menghubungkan kita dengan salafus saleh, dan tujuan kita semua adalah mengikuti salafus saleh atau para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kurang lebih bisa kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Asy'ari, kemudian kelompok Ibnu Taimiyah, dan juga kelompok Hambali dalam akidah. Mereka memiliki kitab-kitab mempelajari khusus tentang akidah Imam Ahmad Ibnu Hambal itu. Mereka katakan bahwa itu adalah mazhab daripada Imam Ahmad dalam memahami ayat-ayat tentang asma dan tentang sifat. Tentunya di dalam menyikapi perbedaan ini tidak boleh kita menganggap bahwasannya orang yang berbeda pendapat dengan kita adalah orang kafir, tidak, karena kita semua meyakini ayat-ayat ini dan yang berbeda adalah pemahamannya. Tentu kita harus saling membenarkan, kalau ada yang salah maka kita jelaskan kesalahannya. Kalau dia mengatakan kami benar dan kita juga mengatakan kita benar, maka kita berdiskusi, tapi dengan cara ilmiah, dengan adab-adab Islam. Ini penting untuk dimengerti. Jangan sampai kita terjebak pada perdebatan yang tidak ada hentinya antar sesama umat Islam tanpa memperhatikan adab-adab Islam, tanpa memperhatikan diskusi dengan cara yang ilmiah, ya, kemudian terjadilah pergesekan, kemudian juga perdebatan yang tidak kunjung selesai. Kemudian kita melupakan tugas kita di muka bumi ini untuk berdakwah, untuk mengajak orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang kafir asli, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu dan sebagainya, orang-orang yang melakukan kesyirikan untuk kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali ke fitrah mereka memeluk agama Islam. Kita lupakan itu semua, kemudian kita berperang pemikiran tentunya dengan saudara-saudara kita sehingga kita tidak lagi berdakwah dengan kepada orang-orang yang di luar agama Islam, dan ini tentunya adalah sebuah kesalahan besar. Kita wajib untuk membenarkan saudara kita kalau salah, kita ajak mereka diskusi ilmiah dengan cara yang islami, dengan menjaga ukhuwah Islamiyah, dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan Islam. Ya, yang salah kita jelaskan, kemudian kita tetap untuk menghormati orang yang berbeda pendapat dengan kita, apalagi jika dia seorang ustadz, apalagi jika dia seorang tokoh, apalagi jika dia orang yang lebih tua dari kita, wajib kita hormati. Ini penting untuk dimengerti dan untuk difahami, karena sebagian orang tidak faham. Lebih parah lagi, ada yang hidup di zaman dahulu kala. Mereka membaca kitab akidah, di situ ada kelompok-kelompok yang sudah punah, sudah tidak ada pada zaman sekarang. Kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok ini, kelompok itu, kemudian mereka bangkitkan nama-nama tersebut. Padahal sudah tidak ada pada zaman dahulu. Kalau kita membahas dengan tujuan kita untuk mengerti kelompok apa, kelompok yang disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab klasik terdahulu, tidak ada masalah. Namun masalahnya adalah kita ketika membahas hal tersebut, sebagian orang mereka ingin menuduh kelompok-kelompok yang sekarang, kelompok-kelompok Islam yang sekarang, mereka tuduh yang fulan Mu'tazilah, yang fulan
sebagai kelompok Jahmiyah, yang fulan kelompok ini, yang fulan kelompok itu, padahal mereka sebenarnya tidak ada hubungan dengan kelompok-kelompok yang lalu, walaupun mungkin sebagian pemikirannya mungkin sama. Tapi mereka tidak mengambil pemikiran yang sama tersebut dari mereka. Mereka tidak mengatakan kami pengikut fulan yang terdahulu. Kenapa kita harus menghidupkan kembali yang sudah punah, yang sudah mati, yang sudah tidak ada lagi di dalam dunia Islam? Nah, ini yang juga masalah di dalam mempelajari atau memahami akidah asma wa sifat. Dan ini yang harus kita hindari. Artinya kita belajar tauhid asma wa sifat sesuai dengan yang ada di kitab-kitab para ulama, dan pada pelajaran kali ini saya tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang asma wa sifat karena memang sangat panjang pembahasannya. Cukup kita beriman kepada semua ayat Allah dan juga kepada semua hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman salafus saleh tentang akidah atau tentang kepercayaan kita terhadap tauhid asma wa sifat dan terhadap apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran, di dalam hadisnya. Cukup seperti itu. Kemudian nanti pada saat kita belajar pada pelajaran-pelajaran yang berikutnya, maka insya Allah nanti akan dipelajari tentang asma wa sifat secara khusus, apalagi jika kita mempelajari kitab-kitab yang berbicara khusus tentang masalah ini. Maka untuk sekarang yang penting kita beriman. Ketika Allah mengatakan sesuatu, kita katakan beriman seperti yang Allah maksudkan dan juga Rasulullah SAW maksudkan dan dipahami oleh para sahabat dan ahlul bait radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, masalah kita pada zaman sekarang bukan lagi masalah-masalah akidah yang klasik. Akidah-akidah yang klasik tetap kita pelajari, tetap kita bahas, tetap kita mengerti. Namun masalah-masalah zaman sekarang jangan sampai dilupakan, masalah-masalah kontemporer dalam akidah. Sekarang banyak orang yang memiliki pemahaman sekularisme, pemahaman liberalisme, kemudian mereka memiliki pemahaman komunis, pemahaman sosialis, pemahaman kapitalis, dan seterusnya dan seterusnya. Pemahaman-pemahaman yang sebagian besar dari pemahaman tersebut juga berkaitan erat dengan masalah keyakinan, berkaitan erat dengan masalah akidah. Contohnya masalah sekuler misalkan. Mereka membedakan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mereka menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan dengan alasan kita dalam masalah kehidupan kita mengatur diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala hanya mengatur masjid dan sekitarnya. Adapun Allah ikut campur dalam masalah ekonomi, Allah ikut campur di dalam masalah makanan, minuman, Allah ikut campur di dalam masalah misalkan masalah kenegaraan, Allah ikut campur di dalam masalah kehidupan pembagian harta waris dan seterusnya. Di sini mereka menolaknya. Nah, ini tentunya adalah kekufuran. Ini adalah masalah di dalam akidah. Keyakinan bahwasannya kita bisa mengatur-ngatur Allah itu adalah sebuah keyakinan yang sangat berkaitan dengan masalah akidah, dan ini masalah kontemporer yang harus dibahas, yang harus kita jelaskan kesalahan mereka. Masalah toleransi, ada yang mengatakan bahwa seseorang itu harus toleran, tapi toleran yang mereka maksud adalah kita tidak boleh menyalahkan orang lain, tidak boleh mengatakan bahwa orang Kristen kafir, tidak boleh mengkafir-kafirkan orang kafir. Ini merupakan kesalahan dalam akidah. Ini merupakan kesalahan besar dalam masalah akidah yang luar biasa. Oleh karena itu, maka ini juga harus menjadi konsentrasi kita pada saat mempelajari akidah. Namun dalam pelajaran kita yang singkat ini tentunya tidak bisa kita pelajari semua hal. Untuk pemula, karena pelajaran ini adalah pelajaran untuk pemula level 1 ini, maka kita akan cukupkan sesuai dengan yang ada di dalam buku akidah ini. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita tentang asma wa sifat. Kita dalam mempelajari asma wa sifat atau dalam memahami ayat-ayat asma wa sifat, ada kaidah-kaidah yang wajib kita ketahui. Ketika kita membaca nama Allah, ketika kita membaca sifat Allah, kita harus memiliki keyakinan yang didasari pada kaidah-kaidah yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah nama-nama Allah adalah Al-Husna. Nama-nama Allah itu semuanya adalah baik. Tidak ada nama Allah yang jelek sama sekali. Semua nama Allah itu baik. Asma'ullah husna, semuanya nama Allah baik. Walaupun mungkin kelihatan atau kedengarannya kurang baik menurut kita, tapi dia atau pada hakikatnya itu adalah yang
terbaik dan yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah baik dan semuanya sempurna, semuanya sempurna. Jadi kalau saya misalkan mengatakan Allah Maha mendengar, As-Sami'ul Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu nama Allah. Di sini kita meyakini bahwasannya mendengarnya Allah berbeda tentunya dengan mendengarnya kita, dan mendengarnya Allah sempurna 100%, tidak ada kekurangan sama sekali. Dan mendengarnya Allah itu baik. Ya, beda dengan kita. Kita mendengar jarak tertentu. Kalau terlalu besar kita tidak dengar, kalau terlalu kecil suara tidak kita dengar. Nah, kalau Allah tidak seperti itu, Allah sempurna dan juga baik. Kemudian juga Allah berfirman, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan bagi Allah nama-nama yang indah, maka mohonlah kamu dengan menyebut nama-namanya. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Halim, Ya Azim, dan seterusnya. Itu adalah nama-nama Allah. Doalah dengan nama-nama tersebut. Kita doa, kalau meminta rezeki kita katakan Ya Razzaq. Kalau kita ingin meminta Allah memberikan ampunan pada kita, Ya Ghafur, Ya Ghaffar. Kalau kita minta untuk ditutupi aib kita katakan Ya Sattar, dan seterusnya. Sesuai dengan arti dari nama-nama Allah tersebut. Dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah. Mereka akan dibalas atas apa yang mereka lakukan. Jadi orang-orang yang memiliki kesalahan atau tidak percaya dengan nama-nama Allah, tidak percaya dengan Asmaul Husna dan sebagainya, mereka akan dibalas dengan apa yang mereka lakukan. Ini kaidah yang pertama. Jadi meyakini bahwasannya nama-nama Allah semuanya mulia dan semuanya baik. Kaidah yang kedua adalah nama-nama dan sifat Allah merupakan tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Tauqifiyah artinya adalah tidak bisa kita karang-karang. Tidak boleh kita berijtihad atau kita mengatakan ini kan bagus. Kalau begitu aku akan menamakan Allah dengan nama yang bagus menurut kita. Tidak boleh. Contohnya misalkan cerdas, maka kita katakan Allah Maha Cerdas. Kan cerdas baik. Jadi saya katakan Allah Maha Cerdas karena cerdas itu baik. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena yang berhak untuk menamakan Allah adalah Allah sendiri. Kita tidak berhak karena kita tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri. Allah adalah zat yang mulia dan Allah yang mengetahui zatnya. Maka hambanya tidak ada yang mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka tidak ada yang bisa mengetahui tentang Allah dan sifat-sifatnya kecuali Allah sendiri. Tidak bisa kita katakan Allah Maha Cerdas. Allah misalkan Allah kita katakan Allah Subhanahu wa taala kita namakan dengan nama yang tidak ada. Allah tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian kita katakan Allah seperti itu, tidak ada. Walaupun kelihatannya menurut kita bagus, tetap tidak boleh. Jadi kalau kita mau menamakan Allah dengan sesuatu, kita harus lihat ada tidak penamaan tersebut dalam Al-Quran, ada tidak di dalam hadis Nabi. Kalau Allah dan Rasulnya telah menyebut nama tertentu, maka kita katakan itu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka kita katakan tidak. Ini namanya tauqifiyah. Kemudian juga Allah melarang kita. Dalilnya Allah melarang kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak ketahui ilmunya. Kalian tidak tahu apa-apa tentang Allah, tentang zat Allah. Kemudian kalian bicara seenaknya, tidak boleh tentunya. Ya, jadi tidak boleh bicara seenaknya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati dan semua itu bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas ucapan kita. Kita katakan Allah Maha Cerdas, dari mana? Tidak ada. Tidak ada perkataan bahwa Allah mengatakan namanya Allah Maha Cerdas. Itu tidak boleh. Kemudian setelah itu kaidah yang ketiga adalah tidak boleh mengumpamakan nama-nama Allah dengan makhluknya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kita katakan misalkan Allah mendengar seperti saya mendengar, tidak boleh. Kita katakan tangan Allah seperti tangan kita, tidak boleh. Kita katakan Allah misalkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui seperti kita mengetahui, tidak boleh.
Allah mengatakan, "Fala tadribu lillahil amthal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Dan janganlah kalian membuat perumpamaan bagi Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Jadi ini tidak boleh kita lakukan, ya, mengumpamakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan manusia atau dengan selain manusia, dengan siapapun tidak boleh kita samakan Allah. Karena kalau menyamakan Allah dengan makhluk, dengan sesuatu selain Allah, maka itu bisa mengkafirkan seseorang, mengeluarkan seorang dari Islam. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dan tidak serupa dengan suatu apapun. Yang kedua, yang keempat adalah kemudian Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilma. Kita tidak mengetahui hakikat daripada yang Allah sebutkan tentang zatnya. Kita tidak mengetahuinya. Allah ketika mengatakan bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat dan sebagainya, kita tidak bisa mengetahui dengan artinya kita bisa mengetahui hakikat bagaimana caranya Allah melihat dan sebagainya itu tidak perlu kita bahas. Yang penting kita beriman bahwa Allah Maha melihat. Yang penting kita beriman bahwa Allah Maha mendengar. Yang penting kita beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki dan sebagainya, namun tidak perlu kita bahas tentang masalah-masalah yang bukan merupakan kemampuan kita. Kita tidak akan mampu untuk membahas tentang zat Allah. Tidak mungkin kita bisa membahas zat Allah karena kita adalah makhluk. Kita adalah makhluk yang kecil. Kalau misalkan ada seekor semut yang belum pernah, misalkan kita umpamakan tidak pernah melihat manusia. Kemudian ada temannya mengatakan ada sebuah makhluk besar, raksasa dan sebagainya. Ya maksudnya manusia, temannya ini pernah lihat manusia, yang satu tidak pernah lihat manusia. Ada 2 ekor semut misalkan, kita umpamakan. Maka tentunya yang pernah lihat manusia, dia bisa mensifatkan manusia tersebut jalannya cepat, kemudian manusia tersebut satu langkah itu seperti kita kalau melangkah, mungkin kita ratusan langkah, tapi manusia cuma 2 langkah sudah seperti ratusan langkah kita. Kata semut yang pernah lihat manusia dengan semut yang tidak pernah lihat manusia misalkan. Kemudian orang yang manusia itu matanya 2, kemudian dia bisa berdiri dengan tegak dan sebagainya. Yang satu pernah lihat manusia dan dia bisa mensifati sang manusia tersebut. Adapun yang satu tidak ngerti, tidak faham. Dia tidak tahu bahwasannya ada makhluk seperti yang besar, lebih besar dari dia. Dia tidak bisa memahami hal tersebut karena dia belum pernah melihatnya. Ya, jadi kita tidak boleh untuk mengatakan hakikat yang tidak kita ketahui. Bagaimana tidak perlu kita membahas hal tersebut karena kita tidak mengetahuinya. Jadi alasannya sangat mudah sekali. Kita tidak bisa kita mengetahuinya, oleh karena itu tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Kemudian pada kaidah yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika menamakan sesuatu dengan nama yang sama, bukan berarti sama, artinya Allah dengan makhluk, tidak sama. Misalkan tadi saya katakan Maha mendengar, tidak sama dengan makhluknya, yaitu mendengar Allah dengan mendengar makhluk sama, tidak. Cuman kata-katanya saja yang sama, kata-kata sama namun semuanya berbeda. Ini yang harus kita imani. Allah Maha melihat, kita melihat, tapi penglihatan kita dengan Allah berbeda. Kita tidak boleh mengatakan bahwasanya Allah melihat seperti kita. Ya, kita melihat dengan bantuan tertentu, alat tertentu, kita melihat dengan anggota tubuh tertentu dan sebagainya. Kita tidak boleh mengatakan bahwasanya Allah sama seperti manusia atau makhluk yang lainnya. Mudah-mudahan ini jelas. Ya, demikian wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون